Pernahkah Anda mengalami hal seperti ini? Pagi hari, Anda bangun dalam keadaan baik-baik saja. Badan terasa cukup segar, tidak pusing, tidak lemas. Anda lalu sarapan seperti biasa. Mungkin nasi, mungkin bubur, mungkin roti dan teh hangat. Tetapi 2 jam kemudian, tubuh mulai terasa berbeda. Ada rasa berat di kepala, sedikit lemas, kadang mengantuk padahal tidak melakukan apa-apa yang berat. Lalu ketika gula darah diperiksa, hasilnya justru lebih tinggi dari yang Anda bayangkan. Yang membuat bingung, Anda merasa tidak melakukan kesalahan. Anda tidak makan manis. Anda tidak minum sirup. Anda tidak makan kue. Lalu muncul pertanyaan yang sering sekali saya dengar di ruang praktek. Dok, kenapa gula darah saya masih naik padahal saya sudah jaga makan? Hari ini, saya ingin menjelaskan satu hal yang sangat penting. Sesuatu yang sering luput diperhatikan. Sesuatu yang tampak sepele, tetapi dampaknya besar. Masalahnya seringkali bukan pada makan siang atau makan malam. Masalahnya ada di pagi hari, di meja sarapan. Nama saya Dr. Arsiel. Dalam beberapa tahun terakhir, khususnya sejak saya banyak menangani pasien usia 50 tahun ke atas, saya mulai melihat satu pola yang terus berulang. Pasien-pasien ini datang dengan rapi, berbicara tenang. Sebagian besar masih aktif, masih mengantar cucu, masih berkebun, masih merasa dirinya sehat. Secara fisik, mereka tidak tampak sakit. Bahkan sebagian tampak lebih bugar dibanding usia mereka. Namun ketika hasil laboratorium dibuka, terlihat sesuatu yang berubah perlahan. Gula darah puasa yang dulu berada di angka aman mulai naik sedikit demi sedikit. 100, 105, 110. Tidak melonjak tajam, tidak dramatis, tapi konsisten naik. Dan ada satu temuan yang sangat sering saya jumpai. Gula darah 2 jam setelah sarapan justru lebih tinggi dibanding setelah makan siang. Disinilah saya mulai bertanya lebih dalam. Bukan tentang obat, bukan tentang genetik, tetapi tentang kebiasaan pagi. Saya bertanya dengan pelan. Biasanya sarapan apa di rumah? Jawabannya hampir selalu mirip. Ada yang berkata, saya cuma bubur dok, biar ringan. Ada yang berkata, nasi sedikit saja, tidak banyak. Ada juga yang berkata, roti tawar 1 lembar sama teh manis hangat. Kalau dilihat sepintas, tidak ada yang tampak berbahaya. Bahkan terdengar lebih sehat dibanding gorengan. Namun disinilah letak masalah terbesar pada usia 50 tahun ke atas. Tubuh Anda sekarang berbeda dengan tubuh Anda 20 atau 30 tahun yang lalu. Dulu, pankreas masih sangat responsif. Otot masih banyak dan aktif menyerap gula. Hormon bekerja lebih seimbang. Sekarang, setelah usia 50, perubahan itu nyata. Sensitivitas insulin menurun. Massa otot berkurang. Hormon stres pagi hari yang disebut kortisol cenderung lebih tinggi. Artinya, tubuh menjadi lebih sensitif terhadap karbohidrat cepat, terutama di pagi hari. Makanan yang dulu terasa ringan dan aman, sekarang bisa menjadi pemicu lonjakan gula darah. Bubur nasi polos yang terlihat lembut dan tidak berminyak, sebenarnya sangat cepat berubah menjadi glukosa di dalam darah. Teh manis hangat di pagi hari masuk saat tubuh sedang berada dalam kondisi paling sensitif terhadap gula. Lonjakan ini sering tidak langsung terasa sebagai sakit. Tidak ada nyeri, tidak ada tanda keras, tapi pelan-pelan ia mengganggu keseimbangan metabolisme. Ini bukan sekadar pengalaman saya. Dalam berbagai studi klinis pada kelompok usia 50 hingga 70 tahun, ditemukan pola yang sangat konsisten. Sarapan yang didominasi karbohidrat sederhana di pagi hari menyebabkan lonjakan gula darah jauh lebih tinggi dibanding sarapan dengan protein dan serat yang cukup. Bahkan pada orang yang tidak gemuk, bahkan pada orang yang jarang makan manis. Yang lebih menarik lagi, penelitian menunjukkan bahwa lonjakan gula darah pagi hari mempengaruhi seluruh metabolisme 1 hari penuh. Jika pagi dimulai dengan lonjakan, maka makan siang akan lebih cepat lapar. Keinginan ngemil akan meningkat, dan makan malam cenderung lebih berat. Semua berawal dari sarapan. Sarapan bukan sekedar kebiasaan. Sarapan adalah pengatur ritme metabolisme. Izinkan saya bercerita tentang satu pasien.
Usianya 58 tahun. Masih bekerja. Badannya tidak gemuk. Setiap pagi, beliau sarapan bubur nasi dengan ayam suwir. Katanya, ini kan ringan dan sehat, Dok. Ketika saya periksa, gula darah puasanya masih tergolong aman. Namun 2 jam setelah sarapan, angkanya mendekati 180. Saya tidak menambah obat. Saya tidak mengganti obat. Saya hanya berkata, kita ubah sarapannya saja dulu. Selama 2 minggu, beliau sarapan dengan pola berbeda. Ada telur, ada tempe, ada sayur. Karbohidrat tetap ada, tetapi dalam bentuk yang lebih utuh dan dalam porsi kecil. 2 minggu kemudian, gula darah 2 jam setelah sarapan turun lebih dari 40 poin. Beliau terdiam lama, lalu berkata pelan, "Berarti bukan karena umur saya ya, Dok?" Saya jawab, bukan karena umur, tapi karena tubuh Bapak sudah berubah, sementara sarapannya belum ikut berubah. Inilah inti dari semuanya. Pada usia 50 tahun ke atas, sarapan harus berubah fungsi. Bukan lagi sekedar mengisi perut, bukan lagi sekedar kebiasaan lama. Sarapan harus menjadi alat untuk menjaga keseimbangan gula darah. Dan di titik ini, saya ingin Anda berhenti sejenak dan merenung. Banyak orang mengira selama tidak makan manis, maka gula darah akan aman. Padahal tubuh tidak mengenal rasa manis. Tubuh mengenal kecepatan makanan menjadi gula di dalam darah. Bubur tidak terasa manis, roti tawar tidak terasa manis. Tetapi bagi tubuh, keduanya bisa menjadi gula dengan sangat cepat. Dan pagi hari adalah waktu paling rawan. Karena saat bangun tidur, tubuh berada dalam kondisi siap siaga. Kortisol dilepaskan lebih tinggi. Kortisol ini membantu kita bangun, tapi juga membuat gula darah lebih mudah naik. Jadi ketika karbohidrat cepat masuk di pagi hari, lonjakannya menjadi lebih tajam. Seringkali tidak terasa, hanya lelah, hanya mengantuk. Dan karena tidak terasa sakit, banyak orang mengabaikannya. Hari demi hari, tahun demi tahun, sampai akhirnya angka laboratorium terus naik. Gula darah tidak naik tiba-tiba. Ia naik perlahan, diam-diam. Dan lonjakan kecil yang berulang inilah yang pelan-pelan merusak pembuluh darah kecil. Di mata, di ginjal, di saraf. Inilah sebabnya mengapa menjaga gula darah bukan sekedar menghindari diabetes, tetapi menjaga kualitas hidup. Tentang bisa melihat jelas, tentang bisa berjalan tanpa kesemutan, tentang bisa tidur tanpa sering terbangun. Dan semua ini sering berawal dari sarapan. Saya tahu sarapan adalah kebiasaan emosional. Ada rasa nyaman di sana. Saya tidak meminta Anda menghapusnya. Saya hanya mengajak Anda menyesuaikannya, sedikit demi sedikit. Kurangi porsi karbohidrat cepat, tambahkan protein, tambahkan sayur. Itu saja. Bukan perubahan ekstrim, bukan larangan keras. Tubuh tidak suka dipaksa. Tubuh suka diajak bekerja sama. Protein di pagi hari bekerja seperti rem. Ia memperlambat penyerapan gula. Serat bekerja seperti penahan. Karbohidrat utuh memberi energi tanpa ledakan. Banyak pasien saya berkata, "Dok, kok sekarang saya tidak cepat lapar ya?" Itu tanda metabolisme mulai stabil. Dan ketika metabolisme stabil, gula darah pun lebih jinak. Saya ingin Anda memahami satu hal terakhir. Mengubah sarapan bukan berarti hidup menjadi sempit. Justru hidup menjadi lebih ringan, energi lebih stabil, pikiran lebih jernih. Dan yang paling penting, Anda memberi tubuh Anda kesempatan untuk tetap kuat lebih lama. Saya Dr. Arsiel. Saya tidak menjanjikan keajaiban cepat. Saya menawarkan pemahaman. Dan dari pemahaman, lahirlah keputusan kecil yang diulang setiap hari. Mulailah besok pagi, dengan piring yang sedikit berbeda, dengan kesadaran yang lebih tenang, dan biarkan tubuh Anda membalasnya, bukan dengan rasa sakit, tetapi dengan tenaga yang lebih stabil dan usia yang lebih berkualitas.